Jadi kalau Anda mau mendapatkan kesehatan yang paripurna di Ramadan, saran saya, dagingnya itu sehat, Pak. Subhanallah, sikan badan, menguatkan ginjal, menguatkan jantung, ngasih nutrisi. Subhanallah. Di bagian besar orang ngikutin saran-saran saya itu 3 bulan tuh udah benar, udah beres. Sebenarnya orang yang puasa Ramadan itu ya jiwanya dia sudah dikondisikan Allah untuk apa? Untuk bahagia. Apa buktinya? Kata Rasulullah SAW, liso'imi farhatan, kata Nabi SAW. Bahwa orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun farhatun ala inda fitri. Ya. Bahagianya dia yang pertama adalah saat dia berbuka puasa. Nah, itu kan. Setelah sekian lama nahan lapar, dapat makan, senang banget. Makanya sebenarnya kalau kita betul-betul menyadari sebenarnya ketika berbuka itu air putih segelas, beberapa butir kurma, oke lah katakanlah beberapa umbi-umbian atau apa yang sederhana-sederhana itu sudah sangat mencukupi kita, dan semua selera-selera yang lain itu hilang semua. Sudah cukup sebenarnya. Gitu loh. Nah, dan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan dia saat bertemu dengan Allah. Jadi orang puasa itu sejatinya sudah bahagia. Kenapa bahagia? Karena jiwanya sudah terikat, terpaut dengan Allah. Bahkan kata Rasulullah apa? Dari semua amal ibadah, perbuatan baik gitu kan, yang diajarkan dalam Islam, maka puasa ini kan yang tidak tahu berapa pahala yang Allah siapkan untuk kita. Bahkan subhanallah, masya Allah. Ketika orang di yaumil hisab itu dengan dosa-dosanya dia katakanlah dibandingkan dengan pahala puasa Ramadan khususnya ya. Ini karena yang paling besar pahala puasa Ramadan itu Bapak sekalian, maka ketika semua tadi sudah habis dosa-dosa dibandingkan dengan pahala puasa Ramadannya, pahala puasa Ramadan itu menurut beberapa ulama itu masih tetap ada gitu, saking gedenya pahalanya. Luar biasa loh. Itu sebabnya harusnya bahagia. Kalau udah bahagia, maka tadi kan kita bilang kan, kesehatan hati. Maka kalau ditanya sekarang bagaimana cara meningkatkan kebahagiaan bagi seorang beriman, banyakin puasa. Itu yang pertama. Itu bagaimana cara meningkatkan kesehatan fisik, banyakin puasa. Bagaimana cara menjaga kesehatan perut, banyakin puasa. Coba. Ini poin paling utama di sini, karena memang puasa itu Bapak Ibu sekalian, itu punya efek yang luar biasa, asal dikerjakan sebagaimana Nabi mengajarkan, gitu loh. Kalau nggak dikerjakan sesuai dengan apa yang Nabi kerjakan, ya udahlah gitu kan. Contoh mungkin, nah baru kita masuk ke fisik nih misalkan. Kalau kita bicara tentang kenapa Nabi SAW atau apa hikmah Nabi membuka atau berbuka puasa Rasulullah SAW itu dengan menggunakan kurma basah atau rutop. Ya karena memang salah satu jenis buah lah ya, buah yang pertama secara kandungan airnya kan lebih tinggi daripada kurma kering. Itu yang pertama. Makanya hilang dahagaku, zahaba zoma'u, kan gitu kan, hilang dahagaku, kan gitu kan doa buka puasanya. Ya. Kemudian apalagi dia memberikan energi yang cepat untuk tubuh kita. Ya, dia memberikan energi yang cepat karena dia isinya adalah gula yang lebih gampang dicerna dan diserap oleh tubuh kita sehingga tubuh kita lebih lebih berenergi. Masya Allah ya. Segitunya luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan katakanlah contoh itu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya hadis tersebut yang Nabi berbuka dengan menggunakan kurma basah. Ya, Nabi kalau nggak ada, Nabi berbuka dengan menggunakan kurma kering. Kalau nggak ada, Nabi berbuka dengan menggunakan air putih. Gitu loh. Jadi sebenarnya di situ pesannya apa? Ya berikanlah makanan. Kalau saya mencoba katakanlah mentadaburi ini gitu kan, ya sebenarnya yang diinginkan itu ya berikanlah makanan-makanan yang real, yang asli, yang belum banyak ada pengolahan di sana, yang masih mengandung bahan-bahan nutrisi tinggi. Karena kurma sebenarnya menurut para ilmuwan itu dia boleh dibilang superfood gitu kan. Superfood, dia untuk makanan super sebenarnya karena kandungannya luar biasa yang ada pada kurma tadi yang memenuhi kebutuhan nutrisi manusia, mulai dari asam aminonya, vitaminnya, mineralnya, ya zat besi segala macam, folat, komplit semua ada pada kurma. Dan coba kita terbang ke ayat yang lain yang dimana kita tahu salah satu yang terjadi waktu Nabi Isa alaihi salam mau dilahirkan ya oleh ibunya, Ibunda Maryam alaihissalam. Itu kan ibunda Nabi Isa itu Maryam alaihissalam itu kan diperintahkan Allah untuk menggoyangkan pohon kurma.
tanaman gitu kan. Sehingga nanti kurma itu berguguranlah kurma-kurma muda atau kurma-kurma basah, disebutkan rutoban janiyah, disebutkan dalam surat Maryam itu. Gitu kan. Kan repot kalau seandainya yang digoyangkan itu memang zaman di sana juga nggak ada pohon kelapa sih ya. Bayangkan suruh goyangin pohon kelapa kan susah jatuhnya itu. Ya, tapi masya Allah gitu kan dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya Allah gitu kan, nggak tahu juga bagaimana cara goyangin pohon kurma dengan orang lagi mau melahirkan kayak begitu juga sih. Ya, tapi begitulah ceritanya gitu kan. Kita nggak usah pikir lah. Ya. Artinya setelah digoyangkan, ya mungkin goyang sedikit yang bantuin malaikat gitu kan. Jatuhlah tuh buah-buah kurma itu dimakan oleh Maryam yang saat itu lagi ngapain? Mau melahirkan. Orang melahirkan sedang dalam kondisi apa? Ketakutan. Sedih kan. Bagaimana diasingkan, kemudian kecemasan. Dan akhirnya apa? Ayat itu berikutnya menyebutkan bahwa muncullah kebahagiaan, seingat saya. Ya. Nah, itu dibuka lagi tuh ayatnya menjelaskan tentang setelah itu ya Allah memberikan kebahagiaan, dan itu ada kaitan dengan makanan yang dikonsumsi oleh Maryam alaihissalam. Ya, nanti coba dilihat lagi tuh. Ya, seperti itu. Jadi begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, memberikan pedomannya kepada kita semua tentang syariat ini yang luar biasa dalam menjaga raga. Itu cuma efek samping. Sering saya sampaikan bahwa sehatnya raga sejatinya adalah efek dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu efek samping saja. Ya. Sehatnya raga itu efek samping dari ketaatan dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan. Orang yang memperbanyak puasa, ya orang yang katakanlah sholat malam, ya. Di luar memang ada sih beberapa orang yang memang ya takdir Allah, ya kita tahu bahwa orangnya sehat, sholat malam, banyak puasa, ternyata terkena kanker juga. Itu cara Allah menyayangi dia, itu kita nggak tahu hikmahnya apa. Tapi saya bicara secara format linearnya saja lah gitu kan. Orang yang menjaga makanannya, orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga amal ibadahnya, sejatinya adalah orang-orang yang memiliki kesehatan hati, kesehatan ruh, kesehatan iman, kesehatan jiwa yang kuat. Dan itu dilakukan dengan cara apa? Memperbanyak amal ibadah. Maka sebenarnya Ramadan ini karena dirahasiakan pahala puasa Ramadan, maka seluruh ibadah-ibadah yang lain yang dikerjakan pada saat Ramadan ini juga pahalanya juga tidak tahu kita berapa banyak. Sedekah di bulan Ramadan kita nggak tahu berapa banyak pahalanya. Ya, sampai ada yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Allah ya Rasulullah, kapan sedekah yang paling utama? Sedekah di waktu atau di bulan Ramadan. Itu luar biasanya ya. Ya. Nah, jadi yang Allah inginkan sebenarnya kepada kita semua di bulan ini adalah perbanyaklah makanan ya atau nutrisi-nutrisi untuk jiwa, nutrisi untuk hati ya, atau nutrisi keimanan dengan amal-amal ibadah. Itu sebenarnya poinnya. Ya, maka sebenarnya ya kita minta pada Allah, berarti kalau gitu saya Ramadan ini mengurangi makan dong. Bagusnya sih iya. Ya. Dan minta pada Allah agar makanan tadi diberkahi. Ya Allah, cukupkan aku dengan makanan ini, cukupkan aku dengan makanan ini agar aku bisa beribadah seoptimal mungkin ya Allah gitu loh. Ketika sahur misalkan. Jadi kan makanan itu jadi berkah gitu loh. Bukan cuma sekedar oh ini makan oke silakan boleh-boleh saja. Tapi akhirnya apa? Ya apa namanya, nggak ada perubahan dari sisi tubuhnya, nggak ada, badannya nggak lebih baik, malah justru malah berat. Ibadah baca Quran 1 lembar katakan sudah ngantuk gitu loh, dan nggak ada solusi-solusi keimanan yang didapatkan karena memang perutnya juga sudah tidak masih bermasalah gitu. Maka Ramadan harusnya kita jadikan bulan untuk memberikan nutrisi lebih banyak lagi kepada jiwa atau hati kita dengan ibadah-ibadah. Itu sebenarnya poinnya. Nah, baru kita masuk ke sini Bapak sekalian. Poin yang kedua tentang kesehatan jasadiah. Kesehatan jasadiah ini apa maksudnya? Kesehatan jasadiah, kesehatan fisik gitu. Ya. Tubuh kita ini sebenarnya ya sel-sel kita ini dia kan beregenerasi. Dia saling terus memperbaharui. Jadi sel-sel lambung itu beregenerasi 3-5 hari ya, apalagi itu jantung, ada kulit segala macam. Mungkin saya nggak hafal semua, tapi mereka tuh semua beregenerasi. Artinya apa? Ibarat kata gini lah, Anda punya mobil Toyota. Ya, mobil Toyota atau Suzuki lah, yang misalkan gitu ya. Mobil ini atau Honda gitu kan. Mobil Toyota yang dimiliki itu dikasih onderdilnya Suzuki, ya nggak nyambung. Mobil Suzuki dikasih onderdilnya Honda, nggak nyambung, nggak pas gitu loh. Nah sebenarnya masalah-masalahnya kesehatan sekarang itu karena banyak onderdil spare part-nya itu yang tidak benar gitu loh. Jadi onderdil itu nggak benar. Contoh mungkin kita bicara tentang
manis ya, manis. Misalkan sifat manis yang kita bisa dapatkan mungkin dari madu, dari apa tuh namanya buah-buahan gitu kan. Akhirnya yang dibuat atau mungkin dikondisikan pada seseorang itu adalah bukan lagi bicara tentang rasa manis alami dari madu misalkan atau dari mungkin kurma ya atau mungkin dari pemanis alami yang manis-manis yang Allah ciptakan tadi, tapi dari sesuatu yang dibuat sintetik ya atau mungkin diolah sedemikian rupa sehingga dia kehilangan sebagian besar nutrisinya. Contoh mungkin gula pasir misalkan kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Sehingga apa? Jadi kalau Anda mau mendapatkan kesehatan yang paripurna di Ramadan, saran saya ya kita mulai mengurangi yang kira-kira bisa bikin masalah ke tubuh kita. Banyak banget sebenarnya. Tapi sebenarnya saya kasih 2 hal saja lah. Ya biar Bapak Ibu bisa memaknai atau mungkin bisa mengganti itu nanti. Contoh mungkin kalau tadi saya bicara tentang gula pasir di waktu Ramadan. Kalau bisa jangan ada lagi gula pasir di antara kita. Ya, di antara Anda dan keluarga. Maksudnya gimana? Ya kalau buka puasa, misalkan Anda butuh manis ya makan buah, makan kurma, minum madu. Dok, saya di rumah suka banget bikin sirup. Ya waktu buka puasa, udahlah sirupnya isinya gula semua. Anda Bapak Ibu pernah lihat nggak bahwa sirup-sirup yang ada sekarang itu tuh bahkan pabrik sirup yang bikin itu pun kayaknya jeruknya pun nggak ada di bawah sama mereka. Semua flavor gitu, sebagian besar itu flavor atau perasa doang gitu loh. Akhirnya apa yang kita makan? Lagi-lagi yang dimakan produk olahan semua gitu loh. Ganti dengan apa? Udah banyak Bu, Pak. Subhanallah ya. Apalagi mungkin di bulan Ramadan kayak begini kan gegap gempitanya para penjual santan gitu loh. Ya kan banyak banget orang bikin produk makanan santan segala macam kan air kelapa kan dibuang. Padahal air kelapa tua itu subhanallah jauh lebih baik daripada Anda beli itu tadi sirup tadi itu air kelapa tua yang modelnya nggak seberapa. Itu subhanallah Bapak Ibu buka, Anda kan guru, Anda bisa buka akses. Apa sih katakanlah apa ya kalau mungkin bahasa Inggrisnya itu kalau young coconut water itu kan kelapa muda. Tapi kayaknya kalau yang tua itu old atau mature gitu lah nama mungkin bahasa saintifiknya saya lupa. Itu tuh kandungannya tidak kalah luar biasa daripada kandungan kelapa muda. Makanya ya mudah-mudahan nih Bapak abang-abang kelapa tua nih nggak dengar nih kajian saya ini. Kalau dengar ini nanti orang bisa ngantri ke abang kelapa tua. Abang kelapa tua itu kan biasanya kan nggak jual kelapa, dia jual santan gitu loh. Padahal kan dibuang aja Allah, gitu. Saya sedih banget gitu dibuang gitu kan. Kan abis dikupas dia punya batok itu kan. Dia kan mau diparut ya. Dibuang. Ya Allah, itu air isotonik terbaik dari Allah gitu loh, subhanallah. Isotonik itu paham ya? Ada kan merek minuman isotonik, Anda buang itu semua isotonik, ganti sama air kelapa gitu loh. Itu lebih baik Bos sekalian. Bersihkan badan, menguatkan ginjal, menguatkan jantung, ngasih nutrisi, subhanallah. Dibikin sirup, subhanallah luar biasa. Bahkan kalau Anda yang apa tuh namanya yang suka bikin sup buah gitu kan, sup buah itu ya jangan pakai sirup lagi, pakainya air kelapa. Buah-buah dipotong, ambil kelapa. Kadang-kadang abang kelapa tua kan, ya meskipun yang jualnya muda sih, abang kelapa tua maksudnya itu yang kelapanya tua bukan abangnya tua gitu kan. Kalau yang jualnya kelapanya abangnya tua dia nggak bisa potong. Bisa malah ngomong itu sih. Menurut saya gini. Jadi kalau abang kelapa tua itu kan kalau dia mau orang peras itu santannya kan, itu kan dibuang sama dia kan. Itu kan kadang-kadang kalau kita beli cuma seceng doang, 1.000 gitu loh. Itu Anda bisa pakai bikin sup buah gitu loh. Buah-buah dipotong-potong, mau pepaya kek, apa kek, asal jangan yang nggak gampang Anda dapatkan. Gitu kan. Kasih si air kelapa tua tadi itu, ya, termasuk juga dia punya itunya, apa tuh namanya, dagingnya itu sehat Pak, subhanallah. Kalau Anda, nih ya, misalkan nih, ada orang makan gorengan, ya. Ada orang makan gorengan satu lagi nih dia sudah ikut kajian dia ngemilnya bukan gorengan tapi ngemilnya daging kelapa tua. Itu jauh lebih sehat Pak, serius saya bisa pastikan lebih sehat dia ngemil daging kelapa tua. Emang bisa digemil ya kayak orang makan dulu kan. Oh langsung tuh tiba-tiba para orang-orang yang tidak tahu sumber dari mana itu ngomong kalau makan daging kelapa tua nanti muncul cacing. Subhanallah, apa ceritanya itu? Cacing kremi itu kan?
Padahal, ya Allah, apa ceritanya kok bisa jadi cacing? Nggak ada urusannya. Saya itu nggak tahu di mana ceritanya itu bermula gitu loh. Kok bisa habis makan daging kelapa tua terus cacingan gitu loh. Bukan masalah dagingnya. Jadi, paham ya, Bos sekalian ya? Jadi subhanallah ya. Jadi ya kita realistis dikit lah gitu kan. Kayak sekarang gitu kan. Baru aja minum kunyit sebentar. Nanti rahimmu kering lo gini segala macam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya bilang, mak bapak kita punya anak banyak zaman lu minum jamu semua. Betul lah? Iya loh. Nggak di Jawa Timur, Jawa Barat, ya semua, Jawa Tengah, jamu semua gitu tuh, ya. Jawa Timur apalagi tuh banyak jamu-jamuan itu, ya. Dan sebagian besar banyak kunyit. Nah itu bikin rahimnya justru malah sangat-sangat produktif, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi mulai. Jadi kalau bicara tentang kesehatan fisik tadi itu kita mulai mengganti yang nggak sehat tadi, bos sekalian ya. Mulai mengganti yang nggak sehat tadi dengan yang sehat. Berarti yang sehat itu murah dok, murah banget sebenarnya, subhanallah, murah banget. Ya, sekarang ribet-ribet urusan katakanlah orang goreng-goreng ini segala macam. Ya kayak nggak ada kehidupan lain selain yang digoreng gitu loh. Padahal zaman dulu orang tua kita juga rebus-rebus, kukus-kukus, hidup juga dia kuat-kuat nyangkul. Sekarang anak muda zaman sekarang suruh nyangkul 10 kali udah menggeh-menggeh. Kan gitu. Nggak ada tenaga lagi gitu. Karena yang dimakan udah sampah semua sebagian besar gitu. Kan sayang loh sekarang. Ya, nah, maka mulai diajarkan tuh apalagi Anda sebagai guru ya. Nah, saya lebih senang itu kalau guru-gurunya begini. Anda ngasih contoh gitu kan, sehingga nanti itu bisa dicontoh oleh anak-anak didik Anda di sekolah gitu loh. Contoh mungkin Anda misalkan bawa tuh minuman rimpang, apa tuh Bu Guru, Pak Guru? Wah ini nih minuman jahe kunyit gitu kan. Wih, buat apa tuh? Bikin pinter, bikin apa? Ngomong gitu bener nggak? Bener aja sih, tidak masalah kok. Karena minuman whey itu memang dia membersihkan. Bahkan kayak misalkan kita bicara tentang apa ya, alpukat misalkan, atau mungkin kismis, Anda bawa kismis gitu kan, air kismis yang itu salah satu nih, saya kasih resep. Salah satu resepnya para ulama jam dulu dalam menghafal adalah mereka memakan kismis atau minum air rendaman kismis. Tuh ya. Tunjukin tuh, bawa gitu kan. Bukan bawa minuman-minuman soda, apa, boba-boba, apalah gitu kan, yang penuh dengan gula pasir segala macam. Saya gulunya lemot, muridnya pun lemot. Gitu kan. Nggak ada contoh yang bisa dicontoh gitu loh. Lahirnya apa? Generasi lemot. Ya, subhanallah ya. Makanya Anda tuh punya peluang besar untuk meng-create, bos sekalian, habit yang luar biasa tentang kesehatan kepada anak-anak. Bahkan subhanallah ya, ada seorang ibu-ibu lah saya kan pernah jemput anak saya gitu kan waktu lagi ngaji gitu kan, terus saya udah ngomong, nanti jangan lupa ya bilang sama abinya, sama uminya makan sayur tiap hari gitu kan. Ngomong gitu doang. Terus tiba-tiba ada lama kemudian mak bapaknya gitu kan si abi uminya, abi uminya itu nge-WA isi saya apa gitu, dok bilang terima kasih sama dokter Zaidul, ini anak saya jadi gemar makan sayur. Masya Allah kan, apalagi Anda nyontoin gitu kan, ini bapak ibu gurunya ini contohin makan nasi goreng, gorengan gitu lah. Kapan mau berubahnya generasi kita Bu ya, apalagi sekarang makanan nggak sehat tuh lebih banyak daripada makanan yang sehat gitu loh. Jadi nanti di Al-Hikmah tuh dibikin tuh apa namanya, hari sehat sepekan gitu kan. Jadi nanti di situ kenalin makanan-makanan sehat kepada murid-murid, pada guru gitu kan. Bapak Ibu sekalian, tadi sih baru sebelum acaranya ada ibu-ibu yang konsul ke saya. Dia mengalami masalah menstruasi gitu kan, dari bermasalah lah gitu kan, dan saya cuma tebak saja ini pasti ada yang nggak beres, salah satunya dari makanan. Ternyata bener, dia senyum-senyum aja tuh waktu saya bilang ini saya bilang pasti ada gitu. Artinya sekarang sadarkah Anda atau sadarkah kita bahwa perempuan, anak-anak perempuan zaman sekarang itu banyak yang bermasalah reproduksinya loh. Zaman saya dulu ya, saya SMP ya. SMP itu rata-rata tuh waktu zaman saya kan, itu menstruasi itu kan di usia 15 tahunan, kelas 1 2 SMP lah. Saya di kelas 2 SMP. Sekarang coba lihat. Betul kan? Banyak anak perempuan itu menstruasinya bahkan di bawah kelas 6 SD loh. Agak kayak apa ya, lebih cepat gitu loh. Kalau selnya lebih cepat matang padahal belum waktunya matang, ya bermasalah. Kok bisa lebih cepat matang? Di karbit, paham ya? Di karbit. Karbit itu maksudnya bahasa selnya apa? Teroksidasi gitu loh. Dipaksa panas. Dari apa? Dari makanan-makanan apa tuh namanya yang tidak sehat. Ya, Masya Allah ya. Jadi
Tapi ya luar biasanya sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang kesehatan, sebenarnya kalau orang mau, sebagian besar orang ngikutin saran-saran saya itu 3 bulan tuh udah bener, udah beres. Itulah kasih sayangnya Allah. Tubuh kita di set up untuk bisa merecovery cepatnya sekali, cepat sekali gitu loh. Jadi ada orang yang, masya Allah ya, apa tuh namanya, dia katakanlah 5 tahun tuh makan nggak bener gitu kan. Terus ketika dia mulai hijrah, dia mulai taubat, dia mulai katakanlah memperbaiki pola hidupnya, pola pikirnya, dan keimanannya itu udah lama kok itu bisa bener lagi gitu loh. Seperti itu, saking luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, kembali ke masalah jasa dia atau fisik tadi bos. Coba subhanallah ya. Apa tuh namanya? Ini tuh ya, kalau kita lihat, jadi sebenarnya yang Allah inginkan tuh apa? Ya kasih onder deal yang pas gitu loh kan. Madu, katakanlah gula pasir ya, pemanis atau yang manis-manis itu kita ganti dengan yang alami. Kemudian anak-anak jangan dikenalkan anak-anak dengan nugget gitu kan, tapi kenalkan dengan daging-daging asli. Jangan kenalkan mereka dengan lemak yang tidak sehat, tapi kenalkan dengan lemak yang sehat gitu loh sebenarnya. Sehingga generasi ini tuh betul-betul biasanya generasi yang apa ya, melek sehat lah kalau mungkin bahasa saya gitu. Apa dampaknya nanti banyak sekali Bapak Ibu sekalian, subhanallah banyak sekali ya. Makanya ini peluang besar untuk kita, terutama kayak Ramadan kayak begini ya, dan mungkin 1 bulan sekali mungkin di Al Hikmah dibikin katakanlah pekan sehat atau bulan sehat atau apa, kenalkan kepada mereka dan bahayanya makanan-makanan yang tidak sehat seperti itu.